Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita keimanan pada diri kita, masih memberikan kita kesempatan pada malam hari ini sehingga kita bisa melanjutkan kembali pertemuan kita pada tadabbur pada surat Al-Insyirah atau surat Syarh, yang insyaallah kita sama-sama akan mempelajari bersama. Sebelumnya mari kita ulang terlebih dahulu bacaan kita pada surat Al-Insyirah. Kita mulai dari ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kita lanjutkan yang sebelumnya. Kita sudah jelaskan berkenaan tentang surat Al-Insyirah, yang disebutkan surat Al-Insyirah turun sebelum hijrah, atau tepatnya turun di kota Mekah. Maka para ulama menyebutnya sebagai surat Makkiyah, karena diturunkan sebelum hijrah. Di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad. Jadi di ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kelapangan pada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan akhlak yang mulia, ketegaran, kelembutan dan kesabaran dalam berdakwah. Padahal kita tahu dakwah Rasulullah banyak rintangannya, bukan hanya serangan secara fisik saja, bukan hanya secara lisan, tapi kedua-duanya. Rasulullah rasakan. Rasulullah disebut sebagai pendusta, Rasulullah juga disebut sebagai penyihir, Rasulullah juga disebut sebagai orang yang gila dikarenakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak sedikit juga Rasulullah mendapatkan permusuhan secara fisik. Rasulullah pernah ketika sedang sujud di depan Ka'bah, Rasulullah ditimpa kotoran unta di atas kepalanya, diberikan bahasa kita encuruan unta juga, jadi di atas kepalanya. Dan yang lainnya, Rasulullah juga sering mendapatkan perlawanan dengan diberikannya duri-duri di jalan yang biasa Rasulullah lalui, agar dakwahnya tidak berjalan dengan baik.
ya. Jadi banyak nih permusuhan di kalangan orang-orang kafir Quraisy saat itu, bukan hanya dari lisan saja tapi juga dari serangan fisik ya. Dan para nabi juga semuanya mendapatkan ujian dalam berdakwah. Maka diantaranya dikisahkan ya, Nabi Musa alaihissalam ketika hendak mendakwahi Fir'aun, ketika itu seorang raja yang sombong angkuh sampai mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan yang maha tinggi. Maka disebutkan pada surah At-Taha ayat 24 sampai 28, idhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Ya, dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Ya, qala rabbi shrah li sadri. Ya, lapangkanlah dadaku. Ya, karena untuk berdakwah jika tidak memiliki kelapangan dada maka akan mudah tumbang. Maka akan mudah dia, bahasa sekarang down gitu nggih. Dia turun mentalnya, turun semangatnya dikarenakan banyaknya serangan. Dan zaman sekarang mungkin banyak begitu, bukan hanya secara langsung tapi secara online juga banyak begitu nggih, serangan-serangan orang yang tidak suka dengan dakwah, orang tertentu. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, menyebutkan bahwa lapang dada di sini mencakup lapang dada maknawi dan lapang dada hissi atau indrawi. Jadi Rasulullah ini kelapangan dadanya bukan hanya diberikan akhlak yang mulia, tapi Rasulullah juga dengan bentuk dibersihkannya hati Rasulullah, dibersihkannya dada Rasulullah. Ini ketika masih kecil dan ketika Isra wal Mi'raj itu ya, ketika dibawa ke Sidratul Muntaha untuk dibersihkan oleh malaikat Jibril. Maka beliau bukan hanya sifatnya saja tapi dari secara fisik juga dibersihkan dari kotoran-kotoran syaitan ya. Berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wada'na anka wizrak, dan kami pun telah menurunkan beban darimu. Ya. Jadi para ulama menyebutkan beban ini ya, yang dimaksud beban ada beberapa ulama menyebutkan. Yang pertama adalah menafsirkan ya, wa wada'na anka wizrak artinya adalah dosa-dosa Nabi di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya. Yang kedua menafsirkan berkenaan tentang Rasulullah berat, menanggung berat atas dosa-dosa umat Rasulullah SAW. Ya, dikarenakan rasa cinta Rasulullah kepada umatnya, ya, sampai Rasulullah memikirkan berat, bagaimana khawatir ya Rasulullah akan umatnya nantinya, apakah dia akan mudah masuk surga ataupun tidak. Ya, kekhawatiran Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana di dalam surah At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, bagi umatnya. Ya, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jadi saking Rasulullah memikirkan umatnya sampai menjadi beban Rasulullah, khawatir. Karena Rasulullah termasuk nabi yang punya kasih sayang yang tinggi pada umatnya. Ya, jangan ada khawatiran begitu ya, kalau nanti umatnya tidak mudah untuk masuk surga. Ya. Yang ketiga, ada yang menafsirkan ya kesulitan yang dialami Rasulullah dalam berdakwah. Ya, kesulitan Rasul dalam berdakwah. Tapi dari ketiga pendapat ini, penafsiran ini, maka Ibnu Katsir lebih condong kepada
pendapat yang pertama, yaitu Rasulullah pernah melakukan sebuah dosa sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ya, tapi beda ya, para nabi ma'asum ya, diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Ya, sebagaimana disebutkan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah mengampuni dosamu, ya, mengampuni bagi dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, para ulama menjelaskan bahwa ya, dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh para nabi, yang pertama ya, tidak menyalahi wahyu, ya, tidak menambah atau mengurangi risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, dosa yang dilakukan oleh para nabi adalah sedikit dan dosa kecil. Ya, jadi tidak termasuk pada dosa kesyirik. Tidak mungkin para nabi melakukan kesyirikan. Ya, maka salah satu yang perlu kita perbaiki, ya, atau memahami sejarah Nabi Ibrahim. Ya, mungkin kita pernah mendapati sejarah Nabi Ibrahim sebelum pencarian, ya, begitu ya. Nabi Ibrahim menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, melihat matahari, oh ini Tuhanku. Ya, itu salah pengertian, ya. Karena sejatinya para nabi tidak pernah melakukan kesyirikan. Dan dari sejak awal para nabi mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya. Ini perlu dibenarkan, ya. Jadi bukan Nabi Ibrahim mengatakan bulan, matahari, bintang dan sebagainya sebagai Tuhan sebelum menemukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu tidak, ya, tidak. Ini penyangkalan Nabi Ibrahim kepada pernyataan umatnya, bukan Nabi Ibrahim sendiri. Ya, tapi Nabi Ibrahim, ya, istilahnya menyangkal dari kepercayaan umatnya tentang penyembahan matahari, bulan dan bintang. Ya. Maka disebutkan pada surah Al-Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, katakanlah Muhammad, sungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini disebutkan bahwa para nabi juga adalah manusia. Ya. Dan jangan sampai kita menyamakan para nabi, menyamakan dengan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, para nabi juga manusia. Ya, sebagaimana kita makan, minum, menikah, mempunyai anak, mempunyai istri, berkeluarga dan sebagainya. Okay. Maka ya termasuk salah ya kalau misalnya ada mungkin dari kalangan Nasrani begitu yang menyebutkan bahwa Nasrani, pendeta tidak boleh menikah. Alasannya untuk menjaga kesucian. Padahal mereka mengatakan Tuhannya punya anak. Jadi mereka mengatakan mereka lebih suci daripada itu. Ya, begitu. Ya, karena memang alasan mereka tidak menikah dengan alasan untuk menjaga kesucian. Padahal mereka juga menuduh Tuhan mereka mempunyai anak. Ya. Dan para nabi, sekali lagi para nabi adalah manusia biasa. Hanya saja para nabi Allah percaya untuk menerima wahyu sebagai kemuliaan mereka. Ya, sekali lagi para anbiya, para nabi tidak pernah mengucapkan suatu hal ya di luar dari wahyu. Dan kadang biasanya Nabi Muhammad pun ketika ditanya oleh orang Yahudi atau kalangan yang lainnya berkenan tentang hal gaib, Nabi tidak pernah menjawab jika memang belum turunnya wahyu. Ya. Ketika orang Yahudi menanyakan tentang marruh, apa itu ruh, Rasulullah diam sampai turunnya wahyu.
ya, untuk menjelaskan hal tersebut. Jadi ini bahwasanya Nabi pun untuk masalah gaib pun tidak mengetahui kecuali ketika Allah beritahu. Tapi sekarang banyak orang yang bukan termasuk Nabi tapi mengetahui hal-hal gaib. Nah, ini di luar nurul ya, di luar naral. Ya. Berikutnya alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Ya. Jadi kata dari anqadha ya, naqdun yaitu suara yang keluar dari punggung unta ketika diletakkan di atas pelananya tumpukan beban yang banyak, ini istilah bahasanya. Ya, saking beratnya ada suara yang muncul begitu. Ya, demikianlah kondisi Nabi dan secara umum orang-orang soleh. Orang soleh ketika terjerumus ke dalam dosa maka dia akan merasa berat. Ya, dia akan merasa malu di hadapan Allah. Ya, dadanya terasa sempit dan sangat menyesali. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi agar takut kepada Allah akan maksiat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inni akhafu min 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim." Ya, katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab di hari yang besar, hari kiamat, jika kamu mendurhakai Tuhanku. Ya, jadi para nabi ketika mereka melakukan suatu dosa, maka mereka merasa berat, sempit dadanya. Merasa berat dikarenakan terjerumus dari dosa, melakukan dosa. Dan sekali lagi, dosa yang dilakukan oleh para nabi adalah dosa kecil dan itu sedikit. Ya, sekali lagi, dosa yang pernah dilakukan oleh para nabi itu kecil dan sedikit, dan semuanya oleh Allah sudah diampuni. Ya, kalau kita bukan sedikit, ya, tapi sedikit dosa, sedikit dosa. Ya. Ya, kalau para nabi sedikit dosa cukup, ya gitu. Kalau kita sedikit dosa, sedikit dosa. Ya, karena sedikit jadi numpuk kan begitu, ya. Dari awalnya nuqtah, ya sauda, ya. Jadi ada titik kecil awalnya karena dosa, dibiarkan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai numpuk. Ya, sampai hatinya hitam. Maka ketika hitamnya hati, maka hidayah itu akan hidayah itu akan sulit untuk masuk di dalam hatinya. Maka ketika kita melakukan dosa, segera untuk bertaubat, karena kita tidak maksum, kita tidak diampuni sebagaimana para nabi. Ya, dan para nabi ketika melakukan dosa langsung Allah tegur, langsung Allah tegur. Ya, ketika melakukan kesalahan langsung Allah tegur dengan firman-Nya. Ya, itu sebagaimana juga nabi. Ya, sebagaimana kita sebutkan, ya, para nabi juga pernah melakukan dosa dan mereka malu ketika melakukan dosa, itu malunya Masya Allah begitu, ya. Sebagaimana Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu diturunkan ke dunia, selama beliau di dunia, beliau tidak pernah menadahkan pandangannya ke atas dikarenakan rasa malunya beliau ketika melakukan kesalahan. Ya, selama beliau di dunia tidak pernah memandang ke atas saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Ya, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya ini merupakan kekhususan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Ya, ini pengkhususan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW namanya selalu disebut, dipuji sampai sekarang, dan tidak mungkin satu detik pun tidak diucapkan nama Nabi Muhammad SAW. Karena setiap pagi mulai menjelang pagi sholat subuh azan nyebut Nabi Muhammad, zuhur azan nyebut Nabi Muhammad, sampai isya 5 kali dalam sehari, dan setiap daerah waktu pun berbeda-beda, maka berputar terus itu Nabi Muhammad diucapkan terus. Baru azannya, belum ketika sholat. Ketika kita tasyahud akhir, kita baca sholawat. Ya, apalagi di hari-hari tertentu yang memang kita diminta untuk banyak sholawat.
ya, dan tidak mungkin tidak menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan ya sebutan namamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi setiap hari, setiap detik nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dipuji, disebut ya oleh kita semuanya sebagai tanda tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan ya oleh, ini tidak disebutkan nih. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan walladzina a'lamu ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara lahum nasibun min qawlihi ta'ala wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma akramallahu bihi nabiyyu min sa'adid dunya wal akhirah fal mu'minina mutabi'ina nasibun biqadri imanihim. Ya, dan orang-orang yang menyiarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW oleh Nabi, maka bagi mereka bagian juga dari firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu karena kebahagiaan dunia dan akhirat yang Allah anugerahkan kepada nabinya, maka kaum mukminin yang meneladani beliau juga mendapat bagian sesuai dengan kadar iman mereka. Jadi pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ya, yang dibawakan oleh muridnya itu Ibnu Qayyim, beliau menyebut bahwa makna dari wa rafa'na laka dzikrak ini bisa terjadi bagi umatnya, bagi siapa yang dia ya membawa risalah Nabi Muhammad SAW, yang mereka mau berdakwah ya, dakwah menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyeru hal tersebut, maka nama pun tidak akan hilang. Mungkin jasadnya sudah tidak ada, tapi namanya selalu disebut. Ya, sebagaimana para sahabat. Ya, dalam hadis, kalau kita baca hadis mesti disebutkan perawinya. An Abi Hurairah, ya, an Abdullah bin Mas'ud misalnya, Abdullah bin Abbas, Abdullah Ibnu Umar ya, dan sebagainya. Ya, hadis-hadisnya disebutkan oleh di rawinya disebutkan para sahabat, para ulama-ulama yang berdakwah menyeru agama Allah Subhanahu wa taala juga disebut nama-namanya. Ya, ditinggikan nama-namanya. Bahkan kalau misalnya kita lebih dekat di negara kita, misalnya kayak Buya Hamka misalnya, ulama kita, atau Hasyim Asy'ari pendiri Nahdliyin, atau Muhammadiyah, Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, namanya tidak disebut, dikarenakan kemuliaan mereka, nama mereka dikarenakan dakwah mereka. Jadi kalaupun kita misalnya meninggal, ya, kalau Buya Hamka mengatakan ada kehidupan yang kedua di dunia, yaitu ketika dia telah mati ya, tapi namanya selalu disebut dikarenakan nilainya dia ketika selama di dunia. Ya, kalau misalnya kita termasuk orang yang punya karya misalnya begitu ya, atau kita memang berdakwah dan tersentuh oleh masyarakat, biasanya nama kita tetap disebut-sebut. Ini adalah kehidupan yang kedua menurut Buya Hamka, walaupun jasadnya sudah tidak ada. Ya, sebagaimana misalnya kalau kita belajar Iqra, yang buat adalah Kiai Haji Sa'ad Humam misalnya begitu, namanya selalu disebutkan dengan begitu bagi orang-orang yang belajar karyanya. Atau misalnya ada orang yang dia mensedekahkan hartanya untuk membangun masjid misalnya, atau membangun pesantren misalnya, atau membantu para penghafal Quran, maka nama pun juga pasti disebut-sebut. Oh, ini siapa yang bangun? Oh, ini. Ya, disebutkan namanya. Ya, bagi memang orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di ayat yang kelima dan 6 ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan ya. Jadi di sini para ulama menyebutkan
ya bahwasanya ayat ini berkaitan dengan kesulitan dakwah yang dihadapi oleh Nabi, sehingga Allah menenangkan Nabi dengan dua ayat ini, bahwasanya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk menenangkan diri Rasulullah dalam berdakwah. Ya, tapi secara umum ya kita maknai mengambil tadabbur dari ayat ini bahwa setiap orang yang melalui kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa ini dinyatakan Allah Subhanahu wa taala dua kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, yang pertama ya diawali dengan inna. Kalau dalam bahasa Arab ya, ini ada namanya ada ta'kid ya, ada penegasan bahwa Allah menyatakan setiap kesulitan bersamanya kemudahan ya. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Langsung Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dua kali di ayat ke-5 yang pertama, yang kedua ke ayat ke-6 sebagai ta'kid juga, sebagai penegasan. Ya, sebagai penegasan bahwa setiap kesulitan ada kemudahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan lafadznya di sini fa inna ma'a bersama. Ya, bahwasanya ini menyertai. Ya, setiap kesulitan disertai bersama dengan kemudahan solusinya. Ya, yang berikutnya sekali lagi kalau dalam bahasa Arab al-usri ini istilahnya apa ya? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu apa? Kata benda yang ma'rifah dia sudah pasti, sudah ada begitu ya. Jadi dia kesulitan itu maknanya satu saja. Karena di situ ada alif lam al-usri. Yang pertama fa inna ma'al usri, al-usri. Yang kedua al-usri. Ya, jadi maksudnya kesulitan yang sama. Dan kalau ma'rifat sudah diketahui begitu nih maksudnya. Sedangkan yusra ini kalau dalam bahasa Arab alif lam nakirah. Nakirah itu istilahnya belum diketahui secara umum, belum diketahui, tapi maknanya adalah banyak. Ya, jadi kalau satu kesulitan tapi jalan keluarnya solusinya lebih dari itu. Kalau kesulitan yang pertama ada solusinya yusra, yang kedua dengan kesulitan yang sama tapi dia akan menemukan solusi yang lainnya, bukan cuma satu saja. Nah, gitu nggih. Jadi yang pertama adalah penekanan bahwa ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bersama yang kesulitan pasti ada solusi, nggak mungkin tidak. Nggih. Solusinya lapar apa, Bu? Makan. Haus minum. Kalau tidak tahu pelajaran begitu. Sudah ada pasti. Ada solusinya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, solusinya. Nih, kalau ada masalah pasti ada solusinya, nggak mungkin nggak. Tapi kadang kita mau nggak melakukan solusi itu, kadang gitu. Nih, kalau kita tahu lapar, kadang ada nggak yang mau makan ini begitu. Ya, kadang harus milih. Padahal sudah ada makan di depan, tapi kadang mereka memilih solusi yang lain. Padahal solusi segera untuk bisa ditunaikan, dan gitu nih. Kadang ada lapar nih, tapi di dalam mungkin di depannya yang ada adalah tempe, tapi pengennya ayam, gitu nih. Menunjukkan solusi itu banyak. Tapi kadang bagaimana kita segera untuk mengambil solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi intinya di sini bahwa secara umum bahwa ketika kita mendapatkan suatu kesulitan, pasti kesulitan itu ada kemudahan, ada solusinya, dan kita itu tahu, pasti kita tahu. Tapi cuma bedanya apakah kita mau menjalani atau tidak. Ketika misalnya kita mendapati banyak cemoohan dari orang, ya biar kita nggak sakit hati, solusinya apa? Tidak didengarkan, kan begitu. Tapi adakah yang mau mengambilnya solusi tersebut, kan begitu, ya, dan lain-lainnya begitu, ya. Dan sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Ya.
Dan ayat lain menyebutkan wa annan nasra, ini dalam hadis ini, wa annan nasra ma'as sabr wa annal faraja ma'al qarb wa anna ma'al usri yusra. Dan sungguhnya pertolongan datang bersama dengan kesabaran, kelapangan datang bersama penderitaan, dan sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat yang ke-7, fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, berpindah kepada urusan yang lain. Ya. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, jika engkau telah selesai, ini yang difahami oleh salah satu ahli tafsir ya. Jika engkau telah selesai dari urusan akhiratmu, maka fokuslah dan seriuslah untuk ibadah selanjutnya. Jadi ketika kita selesai dari ibadah lain, maka kita lanjutkan ibadah yang lain. Ya. Dan banyak perkataan para ulama terdahulu di kalangan ulama terdahulu, di antaranya, jika engkau telah selesai dari sholat, maka seriuslah untuk berdoa. Ya, jadi ibadah ke ibadah lainnya, begitu nggih. Jika engkau telah selesai dari tasyahud, maka berdoalah untuk dunia dan akhiratmu. Jika engkau telah selesai dari mendakwahkan risalah, maka tegakkanlah untuk berjihad. Jika engkau telah selesai dari perkara-perkara wajib, maka tegakkanlah untuk melaksanakan perkara-perkara yang sunnah. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua, makna dari faida faraghta, maka apabila engkau telah selesai dengan urusan duniamu, fansab, tetaplah semangat dan konsentrasi untuk urusan akhirat. Maka ketika kita selesai dari urusan dunia, maka bersegera untuk menunaikan konsentrasi, fokus pada urusan akhirat. Ya. Ini sebagaimana juga disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa ketika kita sudah fokus pada akhirat, banyak lebih pada akhirat, tapi jangan sampai meninggalkan dunia. Jika memang kita diperintahkan untuk beribadah terus, ya, untuk beribadah karena memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, tapi jangan lupa dunia. Tapi sekarang manusia kebalik, fokus dunia tapi kadang ingat akhirat, begitu nggih. Tapi kalau di Quran disebutkannya, ya, jangan lupa dunia. Kalau kita nasihatnya jangan lupa akhirat, kebalikannya, begitu nggih. Maka kalau dalam ayat ini disebutkan nggih bahwa tidak ada namanya keseimbangan antara dunia atau akhirat. Kalau seimbang bener seimbang nggak mungkin, gitu maksudnya nggih. Karena manusia pasti ada kecondongan. Pasti manusia ada kecondongan. Maka bagaimana kita bisa mengaturnya? Jangan sampai ketika kita ingin mencari dunia jangan sampai kebablasan, begitu nggih, sampai lupa akhirat. Nah, tapi juga ditegur jangan sampai kita fokus ke akhirat tapi melupakan dunia. Nggih. Maka seimbangnya dalam Quran seperti ini. Tetap fokus lebih kepada akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jangan kebalikannya, fokus pada dunia tapi lupa akhirat. Dan tidak mungkin benar-benar seimbang, itu tidak mungkin, pasti ada kecondongan. Ya. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala itu kagum, ya, kepada seorang, disebutkan dalam surah An-Nur ini. Rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Ya. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdaganganmu dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat dan menunaikan zakat,
mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini kagum pada orang yang dia memiliki perdagangan, mereka punya usaha, mereka jual beli, tapi ketika Allah memanggil dia segera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat, menunaikan zakat dari hasil dagangannya. Maka ini termasuk orang golongan yang Allah puji. Orang yang Allah berikan perdagangan tapi tidak sampai melalaikan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Di sini kita diminta untuk sama-sama meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Sebagai Tuhan zat yang dia mengatur alam semesta, termasuk mengatur rezeki kita. Maka ini menunjukkan bahwa kita memohon kepada zat yang dia memiliki sifat rububiyah. Sifat rububiyah yang mengatur, mengayomi, memelihara, menciptakan alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita minta suatu hal, maka jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya usaha, maka mintalah kelancaran usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menisbatkan nikmat yang kita peroleh kepada usaha diri kita. Jangan sampai ketika kita diberikan kelancaran, yang teringat adalah wah ini karena usaha saya, oh ini karena saya sudah banting tulang berpuluh-puluh tahun, oh ini karena saya tidak pernah tidur setiap malam, begitu misalnya, dan sebagainya. Oh ini karena ilmu saya dan sebagainya. Tidak, ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan, maka sadarlah kenikmatan itu kepada Allah. Karena semua rizki yang kita rasakan, nikmat yang kita rasakan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita juga garis bawahi yang terlewat berkenaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan. Dan ini termasuk tadabbur kita sebagai seorang muslim yang diminta untuk selalu berdakwah, menyerukan agama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlapang dada. Terlebih masalah hal-hal yang berselisih di antara sesama muslim, yang itu masalah itu masih bisa ditoleransi, masih bisa ada masih ada toleransi begitu. Jadi kalau ungkapan para ulama itu rahabatu sadri li masail khilaf, kita berlapang dada untuk masalah khilafiyah yang furu'iyah, maksudnya yang cabang yang masih bisa ditoleransi. Jangan sampai dakwah kita ini jadi terhambat dikarenakan perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditoleransi, padahal PR kita sangat banyak. Yang kita tahu mungkin yang baru viral saat ini di Jogja, sudah banyak semaraknya miras di mana-mana, banyak sekali diresmikan, banyak, sampai di Gunung Kidul juga ada kalau nggak salah outlet. Masya Allah. Ini baru masalah miras, Bu. Sekarang juga baru viral juga panti asuhan yang pengurusnya, Masya Allah, jelek banget ini. Ini udah menghancurkan pandangan tentang guru, jadinya tentang pesantren. Ini padahal kelihatan panti asuhan rumah tahfidz, Masya Allah ini. Jadi sekarang banyak orang jadi was-was kalau mau mondoin, dikarenakan banyak berita-berita yang demikian. Nah ini yang banyak PR sebenarnya. Jadi jangan sampai kita semua begitu disibukkan dari hal-hal yang sebenarnya masih bisa ada toleransi di dalamnya. Jadi kita semuanya adalah saudara. Walaupun mungkin kita ada yang ikut ormas maupun tidak, atau ormas ini dengan ormas lainnya, itu sama-sama saudara begitu. Kadang memang kita tuh bisa disatukan kalau misal punya masalah yang bersama. Kapan nih? Ini kayaknya ada aksi juga masalah miras itu. Saya lupa kapan Nanti malam Masya Allah. Ini
ini masalah karena saya juga terlalu paham sih. Saya tahu belum terjun ke lapangan ya. Belum sampai terjun ke lapangan, tapi yang kami dapati banyak berita ternyata memang ini miras baru masya Allah nih, baru kemana-mana kok. Saya juga heran kok bisa legal ini. Ya karena wallahualam sih saya tahu dari orang tua katanya salah satu pejabatnya ada yang pro itu nih. Ya masya Allah. Ini PR kita semua nih. Ya kalaupun kita belum bisa berdakwah secara langsung ya kita banyak-banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyingkirkan hal tersebut. Karena kan memang miras ini biangnya semua keburukan ya, maksiat semuanya insyaallah. Ya orang-orang begal, orang kelitih itu kan bisa mereka berani dikarenakan minum itu dulu ya Pak ya. Mereka jadi berani untuk melakukan hal-hal yang nekat seperti itu. Ya ini sekali lagi ini PR kita bersama. Sekali lagi jangan sampai kita ini gini, masalah juga dai-dai umat Islam banyak dibenturkan masalahnya, juga masih banyak seperti itu dan masih berlanjut belum selesai. Kalau kita tidak segera melihat PR kita yang begitu banyak ya, apalagi yang sudah mulai dekat ini maka tidak akan tersentuh ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari apa yang kami sampaikan. Sekali lagi kebenaran milik Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan penyampaian dari kami dikarenakan sedikitnya ilmu yang kami miliki. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.